Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata KPK minta maaf soal pungli ya, cabul hingga selingkuh pegawai, kebobolan ya. Sekarang minta maaf ya, yang sejak awal mengatakan ya inilah manusia kan, ada salah dan ada salah dan sebagainya begitu. Jadi pada hari ini kenapa masyarakat itu sudah tidak percaya lagi terhadap lembaga KPK begitu ya? Karena KPK sudah sepekan yang lalu sudah ada berita seperti ini begitu kan. Terus pimpinannya tidak dipecat ya, dewan pengawasnya saja masih ambigu sana sini begitu kan. Seharusnya dipecat semua begitu, apalagi Firly Bahuri begitu kan. Sudah ada tindak pidana di situ begitu ya. Ini KPK minta maaf soal pungli, cabul hingga selingkuh. Bayangkan begitu, di dalam KPK bisa bermain seperti itu begitu kan. Ada korupsi, ada asusila, ada pungli dan sebagainya. Kok bisa lembaga yang terpercaya dipimpin oleh Firly Bahuri kok seperti ini begitu ya. Ya, dengan kembalinya Irjen Endar itu ya semoga bersih-bersih aja di dalamnya. Saya setuju sekali si Endar itu dia akan menjadi ketua KPK begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen KPK yang minta maaf soal pungli, cabul hingga selingkuh pegawai kebobolan. Ya, artinya apa? Mengatakan kebobolan katanya begitu ya. Ini ya haha, emang sudah lebaran. Ini hasil TWK yang terlifter ya, yang terfilter kok gini ya. Tetapi menurut saya pribadi kan aneh begitu ya. Kenapa KPK bisa melakukan seperti itu begitu? Ada apa begitu kan? Gue maafin kalau Firly mundur dan dicopot ya. Berharap masyarakat Indonesia Firly Bahuri harus mundur begitu kan. Karena KPK dianggap sebagai bobrok hari ini begitu ya. Sangat disayangkan memang begitu. Inilah institusi yang diharapkan memecah korupsi itu, luar biasa dan memalukan ya. Pecat, rampas harta koruptor, miskinkan ya, subsidikan untuk akses layanan pendidikan, kesehatan ya, sandang ya, pangan, mapan warga miskin ya. Kalau bubarin aja uang ya, fitness, uang dinas aja diempat ya. Receh juga main bro ya. Ini banyak sekali, bayangkan begitu kan. Ya, kepergian dinas saja begitu, uang dinas saja yang seharusnya 5 orang begitu kan. Lalu kemudian ya diakali 6 orang di situ begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Korupsi dalam korupsi ya, maling teriak maling kalau seperti itu begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Lembaga prestisius sulit tersentuh ya, sayang ya, offset. Banyak oknum arogan, sombong hingga oportunis ya, hedonis ya. Tetapi kabar Firly Bahuri kemana sekarang begitu kan? Seolah-olah ya sembunyi tangan begitu ya. Cuci tangan begitu di situ begitu kan. Minta maaf dong, bubarin aja tuh, lebih senang ya ngurus politik daripada ngurus pemberantasan korupsi. Ya kalau dibubarin lebih baik ya satukan saja ke jagung di situ, mulai dari Polri di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya masyarakat sudah tidak percaya lagi begitu kan ya. Ada yang mengatakan pecat dan kosongkan kekayaan. Mungkin begitu ya, baru puas ngelihat mereka-mereka serakah ya. Nggak punya etika dan etos kerja. Biasanya ya ngakali doang. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Jangan-jangan pasti ada lagi ya, segera diusut mereka begitu kan. Ada korupsi-korupsi yang lain yang dimainkan di situ begitu. Bahkan ya bobroknya kok sampai 3-0 ya, sampai berbulan-bulan gak ketahuan. Ini pengawas internal KPK pecat aja ya, apa kerjanya? Makan gaji buta. Iya, pengawasannya tidak bisa mecat Firly Bahuri begitu. Apakah ini kebal hukum dan sebagainya begitu. Semestinya yang bertanggung jawab itu adalah Firly Bahuri begitu kan. Ya pada hakikatnya kan kenapa sekarang itu sudah tidak percaya lagi KPK. Saya rasa sedih begitu ya. Yang dulu banyak yang kemudian dipercaya begitu bahwa KPK ini sangat luar biasa di situ begitu. Tetapi ya mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, KPK minta maaf soal pungli, cabul hingga selingkuh pegawai ya, bahkan mengatakan kebobolan ya. Sekarang sudah minta maaf begitu. Dari kemarin kemana aja begitu ya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron meminta maaf atas sederet kasus yang terjadi di tubuh anti rasuah itu ya. Gufron menyebutkan permintaan maaf itu dia sampaikan mewakili lembaga ya. Adapun sederet kasus itu diantaranya yang menerima pungutan liar pungli, melakukan kejahatan asusila kepada istri tahanan ya, hingga menggelapkan uang dinas. Bayangkan begitu, uang dinas digelapkan, istri tahanan dibuat asusila dan sebagainya begitu. Ini kan bobrok luar biasa begitu ya.
Dan sekarang mana mungkin masyarakat akan percaya terhadap lembaga KPK begitu ya. Baru tangkap Harun Masiku di situ baru mulai kepercayaan sudah reda begitu ya. Jadi pertama, saya atas nama pimpinan dan lembaga KPK meminta maaf kepada masyarakat Indonesia bahwa pernyataan KPK kebobolan. Ya, ternyata KPK kebobolan. KPK saja kebobolan seperti ini, apalagi dengan yang lain begitu kan. Ya, untung saja tidak ada intervensi sana sini begitu ya. Bahkan Gufron mengaku sudah mendapat informasi adanya dugaan pegawai KPK yang bermasalah sebelum menjabat sebagai pimpinan. Bahkan kata Gufron ada informasi yang menyebut pegawai KPK juga menyalahgunakan wewenang untuk menjual informasi. Dari awal sebelum duduk di pimpinan KPK, kami ya pun sebenarnya dengar bahwa ada dugaan-dugaan yang menyalahgunakan dilakukan oleh pegawai KPK. Entah pegawai atau kadang juga menjual informasi, ucap Gufron ya. Ada seperti penunggang kuda yang hanya menerima informasi tetapi kemudian diperjualbelikan. Informasi siapa yang dipanggil ditersangkakan imbuhnya. Ya kita lihat saja begitu seolah-olah ya ini kan cuci tangan begitu. Ada apa begitu kan. Ya akui saja bahwa KPK itu sudah bobrok, ada kebobolan luar biasa di situ begitu kan. Masyarakat sudah tidak percaya lagi. Sangat kasihan begitu, sangat sedih begitu ya. Namun demikian Gufron mengklaim KPK akan menindak tegas pegawai KPK yang menyalahgunakan wewenang itu secara institusional. Dia menyebutkan tidak akan membedakan pemindahan meskipun pelaku berasal dari internal KPK. Ini membedakan penindakan katanya. Seperti kebocoran dokumen apakah gimana begitu ya. Ini kan sudah jelas-jelas di situ begitu. Tapi kan disayangkan sekali begitu ya. Merasa sedih saya kan. Bahwa mungkin saja ya baik hari ini atau kemarin atau yang akan datang ada kesalahan dari kami ya, kesalahan termasuk ada korupsi, pencabulan, perselingkuhan ya, make up dan lain-lain. Itu sekali lagi kami akan selesaikan secara institusional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu komitmen kami. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya tengah disorot lantaran terungkap ya rentetan kasus yang dilakukan para pegawainya sendiri. Kasus pungli salah satunya diakui Ketua Dewan Pengawas ya Dewas KPK Tumpak Hatorangan ya, menurutnya pelaku merupakan pejabat rumah tahanan lembaga anti rasuah. Oleh sebab itu Dewas meminta pimpinan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Ya pecat saja orang-orang di dalamnya begitu. Siapa yang bermain di dalamnya begitu. Sangat kasihan begitu ya. Saya kira bahwa untuk mengembalikan citra dengan baik oleh tubuh KPK sendiri itu sangat sulit sekali begitu ya. Kecuali kasus-kasus lama diungkit seperti Harun Masiku ditangkap dan sebagainya, baru ada kepercayaan di situ begitu. Kalau memang tidak siap menangkap Harun Masiku, biar Kejagung aja yang menangkap, kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan kasus pungli itu ya berkaitan dengan kejahatan yang asusila yang melibatkan pegawai lembaga anti rasuah. Novel menjelaskan kasus ini terbongkar akibat seorang istri tahanan melapor telah mendapat perlakuan asusila dari petugas lembaga anti rasuah yang dimintai sejumlah uang. Ada kasus asusila terhadap istri tahanan KPK, kata Novel kepada wartawan. Bayangkan begitu ya, dengan adanya narasi-narasi seperti ini sehingga KPK dijadikan sebagai alat begitu, bisa intervensi, bisa dijadikan sebegitu. Bayangkan begitu ya. Kenapa? Ya mungkin ketidaktegasan Dewan Pengawas, ketidaktegasan pimpinannya dan sebagainya begitu kan. Atau jangan-jangan sama, itu yang mesti dipertanyakan begitu. Masyarakat sebagai rakyat jelata seperti saya harus hanya mengelus dada begitu ya. Karena melihat bahwa kesejahteraan masyarakat masih kurang layak hari ini begitu kan. Masyarakat dibuat dengan janji-janji politik dan sebagainya, pada akhirnya terjebak begitu kan. Semuanya tanggung jawab rakyat ya. Anda itu digaji oleh rakyat dan sebagainya begitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan seperti ini harus clear begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.